Oke, nggak usah berlama-lama lagi buat kamu yang mau dapatkan 200 juta per bulan dari jualan online. Silahkan tonton video ini dari awal sampai selesai supaya kamu tidak gagal paham apapun yang saya sampaikan di video kali ini. Cara jualan untuk dapatkan 200 juta per bulan. Memang 200 juta ini dalam waktu per bulan tidak semua seller bisa lakukan. Tapi setidaknya ketika kamu nonton video ini kamu bisa hasilkan mungkin di atas angka 10 juta per bulan. Kalau enggak ya masih pemula ya bisa di angka 25 juta per bulan. Tentunya video ini semoga bisa bermanfaat. Buat teman-teman yang mau dibantuin optimasi tokonya supaya bisa laris terjual dan ini semua gratis tidak dipungut biaya. Buat teman-teman silahkan kamu like dan juga subscribe dulu dan juga tinggalkan komentar karena saya akan pilih beberapa orang yang akan saya bantuin optimasi gratis untuk tokonya supaya bisa laris produknya terjual banyak. Mau kamu jualan di Shopee, Lazada, di TikTok, Tokopedia, semua platform mau saya bantu optimasi bisa. Oke teman-teman, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas caranya gimana dapatkan 200 juta per bulan jualan dari rumah tanpa stok barang. Yang pertama, tentukan dulu produk apa yang ingin kamu jual. Nah, di sini saya sarankan dari hobimu ya. Kamu bisa suka produk apa, kamu suka belanja apa, nah itu yang kamu jual. Karena ketika hobi kita kuasai, ya kan, produk yang kita jual kita kuasai, maka itu bisa mendapatkan poin plus. Ya, kita senang make, kita senang jual. Nah, di situ akan dapatkan poin plus banget untuk kita menambah gairah semangat untuk kita berjualan online. Karena jualan online kita butuh semangat yang besar, kita butuh semangat yang benar-benar ekstra untuk bisa konsisten dalam berjualan ini, teman-teman. Nah, kemudian ketika kamu sudah tentukan produknya, apa yang harus dilakukan yaitu kamu harus cari supplier. Orang yang produksi barang itu, orang yang produksi tangan pertama supaya kamu bisa ambil produknya, kamu bisa jual. Karena namanya kita baru mulai jualan, kamu stok barang, kamu produksi, kamu langsung misal buat kaos polos kamu jahit, kamu buat sendiri, kamu jual, udah otomatis nggak ada penjualan. Bahkan yang ada kamu rugi, bahkan berhenti di tengah jalan. Karena pengalaman ini saya juga pernah pakai teman-teman, yang dimana saya juga baru bangun toko, baru bermain jualan ya, saya produksi barang, produksi kaos polos. Nah dari situ apa? Selesai ya, dari segi pengalaman belum ada, dari segi penjualan juga belum punya. Ya bahkan kaos saya dulu sampai berjamur-jamur, nggak ada yang beli teman-teman ya. Nah di sini cukup jadi pelajaran. Kalau kita jualan online kita butuh produk yang benar-benar sudah siap untuk kita jual. Tentunya nggak perlu kita ribet. Nah jadi dropshipper ini adalah salah satu cara paling mudah untuk kita dapatkan penghasilan tambahan dari rumah. Nah untuk cari supplier kamu bisa cek di Shopee atau enggak kamu cek di lokasimu atau di tempat tinggal kamu. Kamu cari produk apa yang biasanya mereka produksi di tempatmu. Kalau di tempat saya ini banyak batik, banyak kaos polos ya kan, banyak kemeja-kemeja batik yang memang kalau mau dibilang super premium seperti produknya Danar Hadi ya, produknya Batik Krishna, kemudian batik banyak sekali batik-batik yang memang supplier mereka langsung membuatnya. Ya, di situ teman-teman kamu bisa manfaat karena kan setiap kota itu ada khasnya. Misal kamu dari Pekalongan, batik juga. Nah, setiap kota itu ada khasnya. Nah, kalau di Jogja apa? Jogja itu biasanya kuliner. Nah, kamu jualan juga nggak masalah teman-teman ya. Produkmu apapun itu, kamu tahu polanya, kamu tahu cara jualnya, pasti juga bisa terjual banyak, bahkan laris manis. Yang ketiga, yang harus kita cari adalah produk yang bisa bersaing. Nah, kenapa kita harus bisa bersaing? Artinya kalau ada persaingan, ya, itu artinya banyak yang cari. Ya, banyak yang berbondong-bondong menjual. Nah, kalau kamu misal jual barang kemudian nggak punya saingan, ya itu produkmu nggak akan laris karena udah otomatis orang nggak mau jual, jadinya nggak punya saingan.
ya orang nggak mau jual, akhirnya apa, memang produknya nggak banyak yang cari. Nah kamu harus punya pesaing. Nah pesaing ini supaya apa, supaya kita tahu dulu, oh iya produk ini kita memang sudah laris, nah ini kita harus juga bisa jual. Nah kayak gitu, ibaratnya di kaos polos hampir ada puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang yang jualan kaos polos di Shopee, kemudian di Tokopedia. Ini ada ratusan ribu seller-seller yang dimana bersaing teman-teman. Ya termasuk teman-teman yang nonton video ini juga kamu kan akan bersaing. Nah di situ kita harus bisa bersaing, dan juga tentunya untuk bisa dapatkan penjualannya banyak kita harus punya pesaing supaya bisa lebih besar lagi dapatkan keuntungan. Oke, yang keempat yaitu kita harus punya produk yang kita bisa ambil untung 10 bahkan sampai 15% keuntungan kita. Nah jadi teman-teman, kita kan kalau jualan online, mau kamu jualan di Shopee, di Tokopedia, di TikTok, di Lazada dan lain sebagainya, itu kan ada biaya layanan dan juga biaya admin. Nah, di sini kamu harus tahu ya, jangan produk misal 50.000 kamu ngambil dari supplier, kemudian kamu jual juga 50.000. Nah, ini tuh ada adminnya, ada biayanya. Ya, kamu akan rugi dengan kamu jual segitu. Nah, usahakan kita bisa ambil untung sekitar 10-15% supaya kita nggak rugi dengan admin, layanan dan sebagainya. Kamu tahu sendiri di Shopee, kita buka toko, kemudian ada yang terjual, itu tuh ada admin layanannya semua. Tokopedia juga sama. Bahkan Tokopedia sekarang yang terbaru itu sampai 11% teman-teman. Ya. Nah ini harus kamu perhatiin juga. Nah usahakan ambil barang yang kamu bisa untung 10-15% supaya bisa kerasa untungnya. Misal satu produk lakban semisal ya, harganya anggap saja kita 10.000. Nah, harga 10.000 lakban ini kamu kalikan dulu 10 bahkan atau enggak 15%. 10.000 kali 15% berapa? Nah, itu patokan modalmu yang kamu siapkan untuk kamu jualan di Tokopedia. Ya, semisal kayak gitu. Kemudian di Shopee, yang penting hargamu kamu naikkan dulu 15% kalau enggak 10%. Ini semua bertahap. Dulu saya buka toko, nggak bisa langsung ngambil keuntungan 50%, bahkan 75%, nggak bisa. Ya, kita berproses dari ambil untung 2%. Kemudian penjualannya udah cukup, kita naikkan 3%. Ada penjualannya cukup, naik 10%, 15%. Ya, udah penjualannya mantap juga nih, saya naikkan 50%. Masih ada penjualan juga, kemudian naikkan 70%. Nah ini penjualannya masih kencang juga. Jadi kalau kita jualan online itu yang penting tahu polanya saja, pasti juga bisa laris terjual. Jadi kita bisa jadikan peluang untuk kita jualan. Nah itu dari hobi. Nah kalau saya pribadi, kenapa saya sekarang jadi seller jualan kaos polos? Karena dulu memang hobi saya seneng pakai baju kaos polos. Kemudian saya ketemu nih supplier yang memang produknya premium banget, dan ternyata memang tangan pertama akhirnya saya bisa juga menjualnya. Nah ini peluangnya sangat besar sekali untuk saya bisa dapatkan cuan tambahan. Nah jadi dari situ teman-teman, kamu suka dengan suatu barang, misal kamu suka boneka, nah kamu jualan boneka juga bisa. Atau enggak mungkin kamu sama suka juga kaos polos, nah kamu juga bisa ikutan jualan kaos polos seperti itu. Atau enggak kamu suka koleksi sepatu, nah kamu jualan sepatu juga bisa banget teman-teman ya. Oke, jadi caranya seperti itu saja. 200 juta per bulan didapatkan dari jualan tanpa stok barang. Nah ini teman-teman banyak yang gak percaya, tapi luar biasa. Ini teman-teman, saya doakan juga yang nonton video ini pasti juga bisa berhasil untuk dapatkan penjualan atau omset sebesar itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Dan ingin saya sampaikan, yang tadi saya sampaikan, penghasilan saya tadi itu bukan bermaksud saya sombong atau bermaksud saya pamer, tapi tidak lain, itu hanya untuk mengedukasi supaya teman-teman bisa semangat. Saya saja bisa, masa teman-teman gak bisa ya. Semoga video ini bisa membantu kamu semua untuk bisa dapatkan penjualan, bisa dapatkan penghasilan tambahan, tentunya tambahan dari rumah, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.